Ibnu Athaillah Al-Iskandari berkata, maka kajian tasawuf menuju akhlak mulia, berakhlak kepada Allah, akan mengarahkan kita kepada sebagai orang yang arif dan bijaksana. Kalau ingin mau mendapatkan ketenangan di dalam menghadapi kehidupan, bijaksanalah dalam berkehidupan. Maka sebagai orang arif itu dia gak pernah memikirkan surga dan neraka. Kalau Allah ridho, maka kata dalam kalangan tarekat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Gak ada yang ditujunya bukan tadi untuk dapat surga, bukan tadi untuk takut masuk neraka, tapi yang dia tuju adalah Allah. Itu akhlak tadi. Inilah jawaban bagaimana bapak dan ibu biar tidak galau hati perasaannya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi suratil Baqarah bi ayati 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minadz syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Illa fi afatina bi kulli madara wa sabqa tahiruka inna syarad dabi indallah sumul bukmul ladhi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Puja puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yang ingin kita cari adalah ketenangan batin kita di dalam menghadapi kehidupan ini dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita atur pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
untuk memperoleh kepada ketenangan dalam berkehidupan itu tak jauh contoh yang ingin kita cari. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak keteladanan?nya? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Beliau selalu hanya mencukupkan Allah dalam dirinya sebagai Tuhan. Tiada Tuhan yang lain, hanya Allah. Kita sekarang akan mengupas, singgah sebentar kita ke tokoh tasawuf abad 13, yaitu Ibnu Athaillah Iskandari. Kita akan bahas nanti, karena sesungguhnya tasawuf itu menuju kepada kemuliaan akhlak, la khuluqin azim, untuk mengembalikan diri kepada kita sebagai ciptaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menempatkan kepada apa yang dikehendaki Allah. Makanya ketika masuk peringatan Maulid Nabi yang tadi malam kita adakan di masjid ini, bukan tanggal kelahiran Nabi yang sebenarnya dihadirkan, tapi keteladanan Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya dikedepankan. Jadi intinya tasawuf itu adalah pohonnya memberikan buah yang bernama akhlakul karimah. Makanya Al-Jilli menyampaikan Nabi Muhammad itu sebagai insanun kamilun, manusia sempurna, Pak. Makanya Nabi Muhammad pun adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Maka dalam hal ini kalau sudah tasawuf itu mengarah kepada akhlakul karimah, maka kajian yang dikembalikan di dalam hal ini adalah bagaimana kita juga berakhlak mulia kepada Allah. Ketika kita mampu berakhlak mulia kepada Allah, hablum minallah kalau zaman dulu kita dengar, sekarang udah jarang kita dengar itu. Kalau dulu tahun 80 sampai tahun 2000, hablum minallah, hablum minannas, sudah sekarang udah hilang kajian itu, Pak. Jarang terdengar di kuping kita. Bagaimana kita menjalin hubungan kepada Allah secara vertikal dan bagaimana menjalin hubungan kepada Allah dengan sesama ciptaan Allah secara horizontal. Yang ditempatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan dia bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih sesama manusia. Artinya adalah yang dilakukan berterima kasih kepada sesama manusia itu adalah sekedar ketergantungannya kepada Allah, bukan ketergantungan sesama manusia. Sekarang yang terjadi kebalikannya, bukan saya buat hadis sendiri, Pak, enggak. Kebalikannya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini bukan membalikkan hadis. Ini yang the fact terjadi saat ini.
La yashkurun nas man la yashkurullah. Tak dikatakan berterima kasih kepada manusia kalau dia tidak berterima kasih kepada Allah. Terbalik. Itulah yang memperalat agama. Menjadikan agama dan praktek ibadah sebagai background. Nanti disinilah Ibnu Athaillah Al-Iskandari berkata, maka kajian tasawuf menuju akhlak mulia, berakhlak kepada Allah, akan mengarahkan kita kepada sebagai orang yang arif dan bijaksana. Kalau ingin mau mendapatkan ketenangan di dalam menghadapi kehidupan, bijaksanalah dalam berkehidupan. Itu makanya dulu sebelum datangnya Rasulullah SAW dengan Al-Quran, muncullah dulu yang menjadi induknya ilmu, yaitu filsafat. Orang yang setelah Injil dihantam, orang yang sebelumnya juga setelah Zabur dihantam, orang yang setelah Taurat dihantam, terutama sebelum Masehi itu, tepatnya kurang lebih minus 15 sebelum Masehi, itu sudah hadir filsafat itu. Kenapa? Menjadi yang bijaksana. Maka kajiannya adalah makrokosmos, mikrokosmos. Makro itu besar, mikro itu kecil, kosmos itu alam semesta. Kenapa di saat itu para pendeta dan para rahib semua meminjam agama untuk dunianya, menjilat dia sama pemimpin raja-raja. Sehingga akhirnya yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kita rasakan bersama. Muncul pertanyaan, Ustadz, tahajud aku udah, duha udah kubawa, puasa Senin Kemis, puasa 13, 14, 15 kukerjakan. Tapi Ustaz, tetap juga gelisah yang kurasakan. Kadang terpikir aku jabatan, takut direbutkan orang lain di depan. Kadang tadi nanti kekayaan yang kubayangkan, takut nanti kehabisan diminta orang di belakangan. Jadi gimana nih Ustaz? Maka disinilah tadi Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyatakan ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah. Pada amal ibadah mereka tuh. Ini kan untuk jadi orang arif, Pak. Ini jangan salah paham. Ya, ini jangan salah paham. Nanti ada kajian, ini kan kajian tasawuf nih, bukan kajian tauhid dan fikih. Ya kajian tasawuf hamba sampaikan lah ini. Betul kan Pak Haji? Ya. Ini kajian tasawuf. Kalau kajian tauhid lain lagi hamba sampaikan. Kalau kajian fikih lain lagi kita kupaskan. Ini kajian tasawuf. Jadi kalau udah kajian tasawuf itu praktek. Besok kita praktekkan ke depan ini. Akhlak ini kita terapkan. Kalau udah kita ikuti kajian tasawuf ini, jangan sampai dilanggar. Akhlaqullah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama makhluk Allah, akhlakul karimah. Jadi minta izin besok-besok kalau udah ada di sini misalnya ustadz yang diundang, meskipun ustadz itu tak jadi imam, ditunggu. Apalagi ustadz itu tamu.
Maka ini saya kembalikan tadi, kita tuh mau mengejar amal ibadah atau mau mengejar Allah. Ini bukan menasihati, ini saling mengingat. Apalagi dalam hadis Rasulullah disampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Siapa yang mengakui beriman kepada Allah dan di hari akhirat, muliakan tamunya. Masa biarkan ya tamu, tiba-tiba masuk orang, siapa bapak? Pencuri bapak. Karena ditengok tadi tuan rumah udah pada sholat semua. Logikanya begitu. Dalil akli tauhidnya kayak gitu. Apalagi kita mau berbincang-bincang dengan Allah, bukan berbincang-bincang dengan jemaah. Maka di sini kata Imam Ibnu Athaillah, golongan pertama menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga dan menghindari siksa Allah. Ibadah yang dia kerjakan itu dia pahami untuk menghindari dia dari siksa dan jalan menuju Allah, sementara bukan Allahnya yang dia jadikan harapan. Hasbi Rabbi Jalallah, cukup bagiku Allah itu Tuhanku, bukan harta dan tahta itu. Ketika bicara kita kepada surga, pastikan itu adalah kebahagiaan dan derajat serta tahta kita, bahwa kita berhasil mencapai surga. Tapi kita lupa yang ciptaan surga itu siapa? Allah. Maka sebagai orang arif itu dia gak pernah memikirkan surga dan neraka. Kalau Allah ridha, makanya kata dalam kalangan tarekat, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Gak ada yang ditujunya bukan tadi untuk dapat surga, bukan tadi untuk takut masuk neraka, tapi yang dia tuju adalah Allah. Itu akhlak tadi. Inilah jawaban bagaimana bapak dan ibu biar tidak galau hati perasaannya, biar tidak kacau akal pikirannya. Kalau ada yang depan tuh cuman sonyum saja lawak. Awak karena sebagai pendai ini harus disampaikan nih, tapi yang penting bahasanya lembut, jangan kasar. Ini karena kajian tasawuf nih Pak, kalau tidak kajian tasawuf tidak ambo sampaikan nih. Besok-besok jangan kejadian lagi. Maka dalam kajian tarekat itu ditunggu tuan guru itu selesai. Sampai berapa lama pernah kami bersuluk itu sampai hampir 10 menit menunggu tuan guru. Supaya tuan guru sakit. Apa kata tuan guru almarhum tadi? Laksanakan. Kerjakan sholat, ditunjuklah siapa yang jadi imam. Nah inilah yang mewarnai sekarang politik kita hancur, Islam kita hancur, keislaman kita hancur. Padahal udah diajarkan kita bagaimana untuk jadi berimam berjemaah. Tambah lagi sekarang sembarangan untuk menjadikan imam. Yang kacaunya Bapak minta izin kita jadikan pelatihan. Gak apa-apa, ini di dunia sekarang lagi viral. Memang begitulah kondisi zamannya. Tapi hamba sebagai pengamat tasawuf dan di bidang tasawuf, maka zaman-zaman tahun 90-an ke bawah, masih bertahan ke 2007 ke bawah, itu imam-imam membawa ayat masing-masing yang dicintai. Tidak sekarang. Berganti-ganti bacaannya, yang baca tak paham isinya, apalagi tak dikerjakan sehari-hari. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Celakalah bagi orang yang berkata tak sesuai kata dengan perbuatannya. Jadi permainan ayat Quran. Alasannya adalah untuk mengagungkan asma Allah, firman Allah dengan dibawa ke sholat. Jangan bawa ke sholat. Waktu didatang mau masuk azan 15 menit
Jadwalkan siapa yang habis Quran tuh, suruh baca Quran. Jangan tap lagi baca Quran. Minta izin Pak Haji. Ini halus kasar nih. Ya. Makanya kadang nanti pun kita di saat ustadznya lagi berceramah, kita sibuk menghafal. Sama gitu juga. Sama. Maaf cakap, kita rasakan itu dulu saya merasakan itu waktu masih anak-anak muda. Bapak waktu bilang amin, saya sibuk menghafal untuk membaca surat panjang tadi. Begitu yang pernah saya rasakan, saya menjadi imam di saat 15 tahun yang lalu. Itu udah jadi ustadz 9 tahun. Terakhir saya sadar, saya nyembah Allah atau nyembah ayat. Saya nyembah Allah atau nyembah untuk biar orang-orang di belakang saya jemaah memuja dan memuji saya. Itu makanya kenapa bisa air mata berlinang ketika kita sholat. Itulah mengapa arti yang dibadikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah bincang-bincang dengan Allah, di mana letak dalilnya Ustaz? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ka itu domiru anta, berarti mubasyaratan natakallam billah. Langsung kita berbicara dengan Allah. Itulah kedudukan kalau udah Bapak sholat, redam gelisah tuh, lepas kacau pikiran tubuh, karena ibu udah kadukan sama Allah. Nah inilah tadi yang pertama, dua golongan. Golongan pertama kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, orang-orang yang melaksanakan semua itu menganggap amal ibadahnya sebagai satu-satunya sarana untuk meraih surga. Enggak salah kata ini. Nanti ini kan kita bahas tasawuf dan menjadi orang arif. Kan ada awam, khawas, khawasul khawas. Ini sekarang kajian kita khawasul khawas menuju khawasul khawas tuh. Atau menuju khawas ke khawasul khawas. Kalau kajian awam tadi masuk tadi kepada kajian tauhidnya, fikihnya, ini udah masuk khawas ke khawasul khawas. Jadi kalau tidak hamba jelaskan begini terus Pak, sama nanti kajian kita teori seperti pengajian diundang ustadz-ustadz yang lain nih. Kan kita berharap Bapak dan Ibu keluar dari masjid silaturahmi ini sejuk hati, perasaan tenang, tenang pikiran, akalnya tidak kacau. Ini dia. Golongan yang kedua kata Ibnu Athaillah adalah menganggap amal ibadah sebagai satu-satunya cara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah, menyingkap tirai penghalang hati, membersihkan keadaan batin, mendalami hakikat ilahiyah, mukasyafah, dan mengetahui berbagai rahasia dan ketuhanan lainnya. Itu pun kajian ini pun dianggap Iskandari, Ibnu Athaillah masih dalam posisi samar. Beliau ingin mengantarkan kita kepada hasbi rabbi jalallah. Atau ada zikir kita yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami yang sebenarnya mewakili nikmat itu. Nikmal maula, dia kenikmatan utama dan kenikmatan yang menolong kita. Bukan harta dan tahta, bukan kekayaan dan kekuasaan. Apa guna tadi kita mendapatkan pujian orang? Di depan awak pergi dicaci orang, tak sedap. Tak usah kita pikirkan mau dipuji orang, mau dicaci orang, yang penting kulakukan karena Allah yang Maha Rahman. Ialah seperti yang saya sampaikan ini,
Saya datang menyampaikan ini dengan bismillah. Kalau tak saya sampaikan seperti ini, saya kena marah Allah. Kau pegang kajian tasawuf, tapi tak kau tegur orang, tak kau arahkan orang. Bapak Ibu tengoklah rame sebentar lagi nih. Tak siapa-siapa nanti yang masuk. Nah, jadi oleh karena itu tinggal Pak Haji BKM yang lainnya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kekompakan silaturahmi jangan sampai rusak. Lebih bagus lagi, memang satu pilihan. Siapa dia? Sederhananya adalah cari pemimpin yang peduli dengan masyarakat, yang memberantas kemaksiatan, bukan menyebarkan kemaksiatan menjadi undang-undang yang dipegangkan. Cari pemimpin yang betul-betul telah memberantas kemaksiatan. Kemaksiatan yang merusak anak muda, generasi dan lain sebagainya. Bahaya itu. Kalau udah mabuk, Pak, di situ dia berzina, di situ dia tadi membunuh. Makanya sekarang tak tahu, uang mamak pun hilang. Kereta ustadz pun lembong. Dulu almarhum, nggak usah saya sebutkan, hakim lembong ustadznya, padahal bagus di masyarakat. Nggak tahu dia lagi mabuk, dia teler. Makanya kata Rasulullah, qalilu wa kathiru haramun. Kalau udah mabuk ini dikatakan apa? Ra'sul khaba'is. Bapaknya perbuatan maksiat, itulah dia. Mabuk. Ini sekarang kita cari pemimpin yang memberantas kemaksiatan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi kita kembali itu tadi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku. Jadi bukan jadi tujuan kita tadi seperti tadi. Aku beramal ibadah ini untuk mendapatkan surga. Dan jangan sampai aku masuk ke dalam neraka kalau nggak aku kerjakan. Salah Ustadz, tak salah. Ini kan kita kajian tasawuf. Tasawuf itu kan membersihkan hati sekecil-kecilnya. Tak ada lagi di hati itu. Itu kupasan kajiannya. Bukan kajian fikih. Kita ini kajian fikih. Saya diserang orang, saya. Inilah ketegasan saya menyampaikan kupasan. Waridhoka matlubi. Ini enaknya, Pak. Apa yang diminta tadi, yang dua golongan tadi, semua dapat. Karena hanya Allah yang dijadikannya sebagai tujuan. Dan ridho Allah yang dipintanya selama ini menjadi dambaan. Usahakan surga, Pak. Neraka pun jadi sojo. Gak percaya Bapak? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, selamatkan Ibrahim. Siapa yang bisa menafikan bahwa api itu tak panas? Siapa yang menolak bahwa api itu panas? Tidak ada satupun yang menganggap api itu dingin. Api itu panas. Tapi karena kun fayakun Allah, itulah ridho Allah. Api jadi dingin. Bingung raja tuh. Ini yang dimaksud waridhoka matlubi. Ridho Allah yang kita pinta, Bu. Serahkan aja, Bu. Kayak mana suami, serahkan, yang penting aku karena Allah. Jangan pikirkan dia lagi. Nanti kita kaji-kaji, hitung-hitungan matematika. Aku udah begini, aku buatkan kopi, aku apa masa ini dan sebagainya, masa ini kali. Jadi kita hitung-hitungan, kita lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kupas bismillah nih aja, Pak. Bisa seminggu nggak habis-habis. Belum lagi alhamdulillah.
Makanya ketika saya dengar lagu itu sedap sekali itu, dimulakan dengan baca Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Ini pun tak hafal-hafal kaji kita, tak paham-paham kaji kita, tak selesai-selesai kaji kita, terutama Bismillah. Jadi akhirnya kata Iskandar Ibnu Athaillah al-Iskandari, serahkan atas kehendak Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Semua atas kehendak Allah. Jadi duduklah nanti kajian dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah yang maha kuasa. Maka disinilah nikmatnya Pak, Bapak dikasih bahagia dengan ada harta dan tahta. Bapak selalu diberikan dan sadarkan diri itu daya dan kuasa Allah, bukan daya dan kuasaku. Nanti jadi korun kita, jadi haman kita. Sekarang udah banyak korun-korun dan haman di muka bumi ini. Ketika didatangi Allah derita sama kita, balik lagi kaji kita, itu daya dan kuasa Allah. Tak mungkin Allah tuh mencelakai hambanya. Itu yang disebut dengan husnuzon, berbaik sangka dengan Allah. Kadang kita selalu berbaik sangka dengan penjahat, berburuk sangka dengan Allah. Aduh, Masya Allah. Hati-hati Pak. November ini jangan berbaik sangka sama penjahat sehingga jadi pemimpin. Maka tadi hamba kasihkan kriteria pemimpin yang mana yang kita cari. Pemimpin yang takut kepada Allah, yang membasmi kemaksiatan. Itulah dia. Apakah di kota, di kabupaten maupun di provinsi. Tengoklah nih, hujan-hujan terus nih. Awak yang nggak kena banjir pun masih terpikir kawan-kawan kita yang kena banjir. Itu selalu kami bincangi sama suami istri. Kasihan ya Boy, yang kena dekat banjir-banjir yang dekat-dekat perairan. Itulah peduli. Maka oleh kata Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian kita dalam membahas menuju sebagai manusia yang arif ketika khilaf. Jadi dikatakan dua golongan tadi itu bukan salah Pak, khilaf. Kan khilaf itu melakukan amal ibadah karena mau masuk surga dan karena takut masuk neraka. Maka dia kerjakan amal ibadah. Khilaf itu. Khilaf itu artinya lupa. Bertentang dengan apa yang dimaksud Allah. Seharusnya melakukan amal ibadah itu karena Allah. Mau dibagi surga tuh, tak dibagi surga tuh, tak mau tahu aku. Di mana prakteknya Ustadz? Diejek orang kita, dipuji orang kita, terserah mereka. Nah hamba tadi bukan apa-apa Pak, hamba tadi sebagai guru. Ada yang salah, hamba ingatkan. Walaupun itu bagian dari kemungkaran kecil. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka rubahlah itu dengan kekuasaannya. Hamba rasa hamba yang berkuasa ini sebagai guru ini diundang lagi. Fa illam yastati fayughayyir bilisani. Kalau tak punya kekuasaan, rubahlah dengan lidahnya. Nah ini lebih pas lagi, hamba rubah dengan lidah. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tak bisa juga dengan hati. Besok tambah bahas lagi. Cuma nanti mungkin bisa sampaikan tasawuf nih. Mari Bapak dengarkan semua. Minimal praktek di masjid ini saja pun jadi.
Tasawuf itu takhallaku bi akhlakillah, kata Ibnu Arabi. Tasawuf itu berakhlak dengan akhlaknya Allah, adab. Udah, itulah jawabannya kenapa kita sekarang nih mayoritas tapi tak ada kekuatan dari kejayaan Islam tuh. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, tiada kaji untuk mengkaji-kaji siapa, tapi ini kaji untuk mengkaji diri kita masing-masingnya. Hamba juga nih terutama. Maka mudah-mudahan apa yang hamba sampaikan berkenan. Bila tak berkenan, hamba pulangkan kepada Allah dengan sekalian memohon maaf pada bapak dan ibu sekalian. Pada Allah mohon ampun, para bapak dan ibu sekalian mohon maaf. Ingat, untuk menyejukkan hati kita, jadilah arif. Insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Bapak dan Ibu sekalian, ini kita katakan tadi dua golongan itu tak salah. Ini kan kita masuk kepada bismillah yang sesungguhnya, yang menenangkan Bapak dan Ibu dalam beramal ibadahnya. Maka tanpa kita sadari ketemu yang kita cari sesungguhnya. Inilah dia jawaban. Kan kita mau masuk ke kelas hawas ini, yang lebih khusus. Hingga akhirnya ketika Bapak dan Ibu berhasil, Bapak Ibu pun tak sadar itu. Tapi nanti datang lagi ujian tuh. Kenapa setiap Bapak Ibu tadi diminta didoakan oleh orang-orang, doa Ibu, terus datang yang minta doaan tadi, makasih Pak Haji berhasil. Astagfirullahaladzim, kenapa makasih sama saya? Sama Allah. Udah pulang kan tadi? Hebat aku rupanya, cepat-cepat istighfar. Itu dia, ya.